Apakah ini akan menjadi partai balas dendam atau akan kembali menjadi luka? Dua pertemuan di musim ini, Ayam Kinantan belum pernah menang menghadapi Persekat Tegal. Sekali kalah di Medan di putaran pertama dan berakhir imbang di putaran kedua. Tapi kali ini berbeda, PSMS datang dengan dua kemenangan beruntun, kepercayaan diri yang tinggi dan satu misi besar, revenge ya. Dan di sisi lain Persekat Tegal sedang di zona merah, zona degradasi. Mereka butuh 3 poin tentunya untuk selamat, dan malam minggu nanti atau Sabtu malam di Trisanja bukan sekedar pertandingan, tapi ini perang mental, perang harga diri, dan tentunya juga penentuan arah bagi PSMS untuk terus melaju ke jalur promosi. Apakah Ayam Kinantan akhirnya bisa pecah telur atau kembali menjadi korban di kandang Persekat? Siap-siap, ini dia preview match laga antara Persekat Tegal versus PSMS Medan. Jangan lupa sobatku untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian tentunya di video-video Papa Tola Football. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Trisanja ya, besok Sabtu 21 Februari. Kick off pukul 20.30 karena selepas dulu sholat tarawih tentunya ya, menghormati juga kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat tarawih juga. Dan secara head to head, dua pertandingan kalah di kandang sendiri PSMS Medan 0-1 di pembukaan dan juga berakhir imbang 1-1 di Tegal. Jadi ini merupakan momentum balas dendam sekaligus menjaga asa ya, menjaga harapan untuk terus melaju menuju babak promosi. PSMS saat ini berada di posisi berapa nih? Pokoknya dengan 29 poin ya. Posisi 5 ya. Posisi 5 sedang dalam tren 2 kemenangan beruntun. Terakhir menang meyakinkan 3-1 atas Sumsel United. Sementara Persekat posisi saat ini di peringkat 9 zona merah. 19 poin, baru kalah lagi kemarin dari Garuda Yaksa 1-2. Jadi bagaimanapun mereka tentu ingin meraih kemenangan menghadapi PSMS Medan untuk bisa paling tidak menjauh dari zona playoff degradasi. Jadi motivasi kedua tim ini sama-sama besar ya. Tapi tekanan mental lebih berat ke kubu tuan rumah. Secara taktikal nanti, ya ini merupakan pertandingan pertamanya Coach Eko Pujianto menghadapi Persekat Tegal. Dan dia sudah membuktikan dalam beberapa pertandingan bersama PSMS karakter taktik dengan 4-3-3 dan juga variasi 4-2-3-1 sangat efektif dijalankan oleh pasukannya. Dengan skema dasar 4-3-3 kemudian build up-nya dilakukan dari bawah dengan 2 pivot ya. Ini membuat serangan terbuka melalui sayap dan kemudian terjadi transisi cepat setelah merebut bola. Atau paling tidak Eko ini kan dikenal sebagai pelatih yang punya disiplin struktur. Dan dalam 2 laga terakhir terlihat PSMS lebih solid dalam pressing mid block dan juga tidak panik saat ditekan. Nah, PSMS juga kembali menunjukkan efektivitas dalam memanfaatkan momentum. Tapi ada tantangan di pertandingan nanti saat menghadapi Persekat Tegal. 2 pemain kunci, Erwin Gutawa dan juga Adlin Cahya sepertinya tidak akan bisa bermain. Dan ini harus menjadi menguras pikiran yang serius untuk Coach Eko dan memaksa dia untuk mengubah keseimbangan lini tengah. Bagaimana tanpa adanya Adlin Cahya, mengandalkan rotasi pemain muda, kemudian juga bisa memperkuat double pivot agar tidak mudah ditembus Persekat Tegal. Nah, kekuatan PSMS tentu kita tahu saat ini kepercayaan diri tinggi, terus kemudian kondisi fisik lagi naik juga tanpa ada pemain-pemain yang cedera di luar 2 pemain yang tidak akan bermain nanti. Kemudian ada momentum positif yang mereka dapatkan dalam perjalanan bersama Coach Eko Pujianto ya. Kemudian mental tandangnya sudah mulai matang. Terbukti beberapa kali ya tandang berhasil meraih 3 poin. Nah, kunci permainan PSMS kalau kita lihat di pertandingan nanti ya, preview match-nya ini, prediksinya adalah jangan terlalu terbuka di awal. Jangan terlalu terbuka di awal, kontrol aja tempo 20 menit pertama. Kontrol tempo 20 menit pertama, enjoy, nyaman ya, percaya diri dibangun, terus kemudian
berusaha untuk memanfaatkan ruang di belakang fullback Persekat Tegal. Dan ketika terjadi peluang gol, harus bisa finishing secara klinis dan harus bisa mengefisiensikan finishing ya. Dan itu kita harapkan nanti bagaimana Kadenazi, ketajamannya yang sudah mulai nampak, kemudian dukungan dari Clayton dan juga nanti dukungan juga dari Dani Saputra, ada juga Antoni Putro Nugraho. Ini nanti kita harapkan saling melengkapi di daerah pertahanan ketika menekan daerah pertahanan Persekat Tegal. Nah, kalau Persekat Tegal sendiri, karakter taktik mereka ini lebih pragmatis kalau Papa lihat ya. Dan kemudian dengan posisi mereka saat ini berada di papan bawah dengan formasi 4-4-2 atau juga kombinasi 4-2-3-1 ketika bertahan, mereka punya direct play yang cepat ya, crossing dan juga second ball. Namun mereka kayaknya lebih mengandalkan atmosfer di kandang lah ya. Karena berada di zona merah ini tentu Persekat hampir pasti bermain lebih agresif sejak awal. Berusaha untuk mencari gol cepat dan menekan PSMS secara cepat di 20 atau 25 menit pertama. Tapi di sisi lain ya, kalau kita melihat Persekat Tegal dengan tekanan yang seperti ini bisa jadi beban mental bagi mereka menghadapi PSMS Medan. Karena ini adalah PSMS Medan yang berubah walaupun mereka sudah pernah bertemu 2 kali, tapi di sini mereka akan terkejut dengan perubahan yang sangat signifikan yang dialami oleh PSMS Medan. Kalau di duel taktikal ya, Papa melihat tanpa Erwin dan Adlin ini bisa jadi harus diuji nih siapa nih yang akan menjadi motor serangan dari PSMS Medan. Mungkin masih ada Farhan di sana ya. Nah, ruang belakang back bisa jadi celah untuk counter PSMS karena Persekat akan mencoba mengunci lini tengah mereka ya, akan lebih agresif gelandang serang dari Persekat Tegal. Nah, di balik ini semua ada faktor mental yang dimana PSMS memang belum pernah menang menghadapi Persekat. Tapi ini bisa jadi motivasi ya, jangan dianggap beban bagi pemain. Harus jadi motivasi. Lagi pula pemain-pemain yang mengalami 2 pertandingan sebelumnya sudah banyak berubah dengan pemain-pemain yang hadir hari ini. Termasuk juga pelatih sudah jadi sudah dari Kashar tadi ke Coach Eko Pujianto. Jadi motivasi tinggi sebenarnya ada bagi tim Ayam Kinantan, ada bagi PSMS. Kepercayaan diri tinggi, misi balas kekalahan ya. Kemudian round menuju promosi masih terbuka. Jadi ini harus diingatkan nih pada pemain untuk tidak lengah, fokus dan jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Jadi kemenangan di laga ini bisa memperkuat posisi ya, kemudian menekan jarak ke papan atas dan sekaligus juga tentunya mematahkan rekor buruk lawan Persekat. Dan ini bisa menjadi sinyal juga bagi tim-tim lain bahwa PSMS sudah bangkit kalau memang pertandingan ini bisa lagi dimenangkan. Mudah-mudahan dimenangkan dan Papa Tola yakin percaya diri PSMS akan bisa mencetak gol lebih dulu dan ini membuat Persekat akan berani menyerang membalas dan justru di situ PSMS bisa memanfaatkan counter attack lagi dan peluang menang akan semakin besar. Jadi prediksi ini akan berlangsung secara ketat dan tentu akan sering terjadi benturan fisik dan Persekat bermain dengan tekanan degradasi ya. Yang ada di pikiran mereka kalau kalah degradasi, itu aja nih. Tentu mereka akan bermain lebih agresif. Nah, di situ harus dimanfaatkan celahnya oleh para pemain PSMS Medan. Jadi secara momentum dan mentalitas Papa menilai PSMS ini lebih unggul. Namun faktor kandang juga tetap berbahaya. Kita tahu bagaimana PSMS juga ketika bermain di kandang menghadapi siapapun sangat-sangat lebih termotivasi. Prediksi Papa Tola memprediksi PSMS Medan menang selisih 1 gol, bisa 1-0, bisa juga 2-1. Terima kasih sobatku. Jangan lupa untuk like, share, subscribe video-video Papa Tola TV. Dan ini adalah video preview match Persekat Tegal versus PSMS Medan. Horas PSMS, Ribak Sude, 3 poin.